penelitian profesor. Sama saya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lengkap. Lengkap. Untuk penelitian. Untuk Profesor Todd, kali ini kita lengkap di apa nih serinya Mega. Evolusi Mega. Evolusi Mega. Evolusi Mega. Indonesia yang akan launching 26 September. Bukbernya sih nggak sabar ya. Jadi kita dijadiin satu ya, dua set ya. Ya, dua set jadi satu. Mega Symphonia dan Mega Brief jadi satu menjadi Evolusi Mega. Nah, kali ini bukan hanya perubahan Scarlet Violet ke Mega, tapi kali ini juga kita kemarin baru saja menyelesaikan satu event tahunan konten penelitian profesor, yaitu hadirnya sang juara. Totalnya 9 konten dan versinya penelitian profesor ya, ternyata juara yang dimaksud dari hadirnya sang juara adalah N ternyata ya. Nah, finalnya N melawan Steven ya. Cukup seru dan banyak juga out of the box-nya. Misalnya Arvin pun ternyata juga bisa menang ya. Arvin, bagi para trainer yang mau belajar membuat deck, maksud saya bukan hanya deck meta, mungkin bisa melihat konten kita yang hadirnya sang juara itu. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya. Kali ini akhirnya Scarlet Violet tidak dirasa akhirnya berakhir juga ya. Berakhir juga. Berapa tahun ya? Scarlet Violet 2 tahun? Enggak sampai. Cuma setahun harusnya. Setahun ya? Iya. Dimulai dari pertama itu Miraidon dan Coraidon EX ya, mulai awalnya ya. Kemudian sudah banyak sekali list-list kartu-kartu yang berguna sampai kita juga merasakan kehilangan V dan V-Star. Dan akhirnya tibalah momennya di mana Scarlet Violet selesai. Kita masuk ke era baru yaitu era Mega, dan teman-teman sekalian mungkin bisa melihat di channelnya kita penelitian profesor ada beberapa update, misalnya bannernya kita juga sudah ada ilustrasi baru. Nah, ilustrasi ini juga hadir dari salah satu bisa dibilang penontonnya penelitian profesor ya. Kita mau berterima kasih, sebentar saya lupa. Kita mau berterima kasih kepada Kathleen yang sudah menggambar banner barunya penelitian profesor, di mana ada karakter-karakter kita di dalamnya, dan juga ilustrasinya cukup lucu ya, cukup lucu. Kita berada di lab, kemudian banyak item-item cameo-nya, item-itemnya kartu-kartu Pokemon bisa dilihat juga di sana. Kita berterima kasih kepada Kathleen. Nanti Instagramnya kita cantumkan, bagi yang membutuhkan ilustrator mungkin bisa mengontak beliau. Oke, kita masuk sekarang ke era evolusi Mega ya. Evolusi Mega ini tentunya setiap era baru pasti ada jenis kartu baru. Benar, misalnya dulu Scarlet Violet muncullah jenis kartu EX. Nah, kali ini untuk evolusi Mega muncullah jenis kartu Mega EX. Mega EX itu apa? Mega EX itu notabene kartu Pokemon yang bisa dibilang kuat sekali, bisa dibilang HP-nya sangat tinggi dibandingkan EX yang biasa, dan tentunya dengan segala kelebihan itu dia memiliki kelemahan. Kelemahannya apabila dia KO, price yang diambil oleh lawan ada 3. Jadi harus hati-hati price manajemennya. Biasanya kita kalau bermain eranya Scarlet Violet kan kita bisa two pricer atau one pricer ya. Jadi membuat sehingga musuh itu harus paling tidak meng-KO 4 Pokemon baru menang minimal. Kita akan ngakali gitu. Nah, dengan adanya Mega ini cukup berbahaya teman-teman. Ini mengingat kembali itu kok yang dulu V-Star ya? VMAX. Oh, VMAX ya? Itu juga 3 ya? Itu juga 3. Jadi sedikit nostalgia, VMAX itu juga seperti Mega. Pada zamannya VMAX juga kuat sekali ya? Kuat sekali, HP-nya juga besar ya? Ya? Kurang lebih mirip seperti itu teman-teman. Tapi Mega ini ya informasinya sudah cukup banyak yang masuk ya. Setiap kartu itu kan biasanya ada karakteristiknya sendiri. Nah, untuk Mega, gosipnya, infonya yang sudah masuk itu nanti high class boosternya itu bukan versi UR-nya itu sangat gambarnya komikal sekali. Jadi mirip Mega yang zaman dulu ya. Jadi ada kayak tulisan jurusnya, seperti itu. Dan itu sangat menarik bagi kolektor-kolektor yang suka komikal gambarnya, mungkin bagus untuk dikoleksi. High class booster sendiri seharusnya kurang lebih mirip dengan tahun ini punya ya, sekitar Januari Februari ya. Tahun depan Januari Februari itu seharusnya high class booster dan sudah masuk ke Mega. Oke, kurang lebih mungkin penjelasan Mega seperti itu. Mau ditambahkan dari HKC yang lain? Enggak. Sudah cukup ya kurang lebih ya. Nah, sekarang kita masuk hasil penelitian teman-teman.
Oke, evolusi Mega ini dimulai di tanggal 1 Agustus 2025 di Jepang. Jadi sudah berjalan sekitar 50 hari yang kita punya data, yaitu sampai 20 September 2025. Di sini ini ada sebuah perubahan dibandingkan set-set sebelumnya. Jadi di evolusi Mega ini di Jepang ini tidak dimulai dengan City League. Iya. Jadi tidak ada City League, hanya gym saja. Namun akhir-akhir, yaitu mulai tanggal 6 September itu City League mulai ada. Nah, perbedaan gym dengan City League ini seperti apa? Kurang lebih kalau di Indonesia bisa dikatakan gymnya sama. Jadi banyak pemain yang mencoba-coba deck-deck aneh-aneh, deck-deck variatif, deck-deck yang menyenangkan. Nah, kalau league ini seperti bola-bolanya di Indonesia. Ball League, Entah Great Ball League, entah Ultra Ball League, Ultra Ball, terus ada lagi yang di Jakarta khusus Premier Ball, Premier Ball, sama Master Ball. kurang lebih seperti itu. Jadi league itu lebih sifatnya serius, pertandingan serius. Kita mulai dulu dari gym. Gym ini karena tadi deck-decknya otomatis orang saatnya mencoba deck-deck baru ya. Jadi kita melihat top 10-nya itu banyak deck barunya. Tabelnya boleh dimunculkan, oke. Nomor 1 tentu saja ya superstarnya evolusi Mega ya. Mega Gardevoir EX. Ya, dia sangat kuat dan banyak sekali membantu kelemahan-kelemahan deck Gardevoir yang sekarang ya. Setelah ditinggalkan Kirlia misalnya tidak ada drawer, kali ini drawernya muncul lagi dengan Taman Misteri kalau nggak salah ya, Stadium. Kemudian nomor 2 masih saja kuat Ragapult EX. Nomor 3 Gholdengo EX. Nomor 4 Raging Bull EX. Nomor 5 Grimmsnarl Marnie EX. Nomor 6 Charizard EX. Rata-rata deck lama tapi mendapatkan power up, nanti akan kita bahas. Nomor 7 Mega Lucario EX. Nah, ini deck baru. Ini juga salah satu maskotnya evolusi Mega. Nomor 8 Mega Venusaur EX. Nomor 9 Mega Manectric EX. Nomor 10 Cerulege. Nanti ini kita akan bahas semua, jadi teman-teman penonton juga bisa mengerti kenapa kok deck-deck ini sekarang menjadi top 10-nya di gym dan power up seperti apa yang mereka dapatkan. Nah, sekarang kita masuk ke league. Oke, sekarang kita lihat di league ini mulai dari tanggal 6 ya berarti ya, tanggal 6 sampai tanggal 18. Jadi ada 13 hari nih. Totalnya ada 126 event City League. Jadi ini dalam waktu 13 hari. 13 hari itu bisa 3 sampai 4. Dalam waktu 13 hari ada 126 event. Wow. Nomor 1. Nah, ini yang terbukti ya, Raging Bull. Masih ya. Nah, ini sepertinya Raging Bull yang itu, yang noctol ya harusnya ya. Raging Bull bisa 2 ya. Nah, ada 2. Raging Bull. Yang pertama Raging Bull, yang kedua ada Gardevoir. Otomatis harusnya Mega ini ya. Tidak. Nanti kita jelaskan. Yang nomor 3 ada Grimmsnarl Marnie. Yang nomor 4 ada Gholdengo. Yang nomor 5 ada Dragapult. Yang nomor 6 ada Mega Lucario EX. Wah, ini menarik. Yang nomor 7 ada Charizard EX. Nomor 8 ada Cerulege EX. Nomor 9 ada Joltik Box. Nomor 10 ada Archaludon EX. Kurang lebih top tier-nya untuk liga sama set sebelumnya mirip ya, masih mirip ya. Jadi bisa dikatakan meta set sebelumnya masih relate menurut Masih kami relate, untuk set evolusi Mega ini. Tapi ini apinya nggak ada loh. Ya, triple ocean-nya menghilang. Iya, Triple ocean-nya turun jauh. tipusnya nggak ada. Cerulege doang. Ada Cerulege. Cerulege ya, Cerulege, cuman Cerulege doang. Oke, kita akan masuk ke penjelasan karena berhubung yang league itu deck-decknya masih deck-deck lama, jadi kita akan lebih fokusnya ke deck-deck yang populer di gym ya. Jadi konten ini lebih variatif, banyak kartu barunya juga. Kita mulai dari nomor 1 top betternya champion rate di gym. Karena lebih valid ya. Betul. Oh ya, tadi saya lupa menyebutkan, gym itu total data kita itu adalah 50 hari kerja dari 1921 event gym, teman-teman. Jadi sudah sangat banyak sekali ya, dan top tier-nya adalah Mega Gardevoir EX mencapai 12% dari event tersebut menjadi champion. Oke, kita bahas pertama Gardevoir EX. Nah, Gardevoir EX ini tadi sudah sempat disinggung di depan. Dia itu menjadi 2 ideologi ya, Gardevoir ini. Ideologi pertama tentu saja menggunakan Mega.
Ideologi kedua tanpa mega. Nah, yang menarik ternyata di liga, jadi seperti City League tadi, itu malah tidak membawa mega. Meganya dikeluarkan. Tujuannya apa? Tujuannya ya mungkin price wise ya. Untuk tidak mau memberikan 3 price. Karena salah satu keunggulan Gardevoir sendiri kan single pricer. Jadi jangan sampai malah memberikan 3 pricer. Mungkin cara berpikirnya seperti itu. Oke, kita bahas dulu dari format pertama yaitu mega format. Nah, ini format yang ditunggu-tunggu ya, format yang baru ya. Tentu saja Ralts, Kirlia, dan Mega Gardevoir-nya semua dari set evolusi Mega. Ralts-nya sendiri HP-nya 70, serangannya ambil 1 kartu dari atas deck sendiri. Apakah ini dipakai? Mungkin dipakai, tapi lebih bermanfaat langsung MJ Evo sih, langsung MJ Evo tentunya. Nah, kemudian kita masuk ke Pokemon keduanya yaitu Kirlia. Kirlia ini cukup menarik karena dia punya serangan call sign. Pilih paling banyak 3 lembar Pokemon dari deck sendiri, perlihatkan ke lawan, lalu tambahkan ke kartu pegangan, kemudian kocok deck. Mungkin ini memaksa lawan untuk mistika betul. Atau apapun Jadi harus reset hand ya. Lawan kalau tidak mengganggu, ya saya sudah siap loh next turn-nya. Jadi memberikan kayak pressure ya, memberikan pressure fungsinya. Nah kemudian ya ini bintangnya Mega Gardevoir EX. HP-nya nggak main-main teman-teman, 360. Tapi untungnya weakness-nya tetap ya dark ya. Jadi masih manageable untuk di one hit KO Pokemon ini. Ada cari satu. Nah, kemudian serangan pertamanya harapan melimpah 1 energi psychic. Kenakan energi dasar psych masing-masing 1 lembar dari deck kepada semua Pokemon cadangan sendiri, kemudian kocok deck. Jadi apabila Gardevoir EX kita yang fungsinya, ability-nya memasang deck tiba-tiba kita nggak punya, nggak bisa kembalikan, kita bisa menggunakan serangan pertama ini untuk mempersiapkan energi di cadangannya kita. Dengan otomatis Mega Gardevoir-nya dibuat untuk tank ya, kalau kita memilih serangan pertama. Serangan keduanya Mega Symphonia 50 kali. Serangan ini memberikan kerusakan sejumlah 50 untuk tiap energi psychic yang dikenakan pada semua Pokemon sendiri. Jadi totalnya paling besar itu 300 tanpa buff ya. Jadi belum pakai tool. Misalnya toolannya aneh. Nah, tapi ternyata bisa lebih. Terima kasih. Bagaimana itu? Jadi ini kalau di depan dan Gardevoir biasa ada, dia bisa colok 7, colok 8 itu dikali. Betul. Nah, jadi jumlah energinya ya. Betul. 400 damage. Jadi bisa kategori bisa one hit ya? Ya. Bisa one hit. Berarti tadi saya salah nangkap. Jadi bukan jumlah Pokemonnya, tapi jumlah energinya ya. Jadi makanya kalau terpaksa pakai pukulan yang pertama, jadi nanti next turn pasti mungkin maksimum ya 300 atau bisa dia colok 300. Tapi kalau dikombo dengan dua-duanya meganya ada, Gardevoir-nya aja bisa dia langsung sesukanya udah. Searsenalnya kita di trash ada energi berapa. Tentunya setiap pemasangan energi Gardevoir EX menghasilkan 2 token kerusakan. Jangan lupa combo menyial, kayak Munkidori masih ada teman-teman. Itu sudah Munkidori, combo gilanya Gardevoir ya. Masih bawa 3. Nah, kemudian yang menarik lagi teman-teman, di sini ada 1 supporter baru, yaitu Lilie. Ketetapan hati Lilie. Ini supporter. Ini harusnya ada SHR-nya. Oh iya, mahal itu. Ini supporter penting sekali teman-teman. Usahakan pada saat set ini keluar cepet, cari minimal 4 minimal. Karena supporter ini hampir bisa dikatakan dipakai di semua deck, kecuali mungkin deck basic ya. Raging Bolt mungkin belum pakai, tapi ini penting sekali untuk deck-deck yang evolusi. Sangat penting karena supporter ini ya, kocok kembali semua kartu pegangan sendiri ke deck. Setelah itu ambil 6 kartu dari atas deck. Itu normalnya. Jika sisa kartu poin sendiri adalah 6 lembar, jumlah kartu yang diambil bertambah menjadi 2. 8 lembar. Bertambah 2. Sebenarnya kayak bocah celana pendek. Tapi banyak sekali. Nah, kita tahu sendiri deck-deck setup ini rata-rata dia nggak akan ngambil price di awal-awal. Pasti. Seperti misalnya ya Gardevoir, terus Grimmsnarl, itu mereka nggak ambil price. Jadi setiap Lilie anggap saja dapat 8 kartu baru. Dan ini sangat membantu deck-deck setup. Kemudian kartu berikutnya adalah Stadium Taman Misteri. Nah, saya akan bacakan supaya nggak salah.
kedua pemain satu kali pada tiap gilirannya sendiri dapat membuang satu lembar energi dari kartu pegangan ke trash, lalu mengambil kartu dari atas deck hingga jumlah kartu pegangan sendiri menjadi sama dengan jumlah Pokemon Psychic di arena sendiri. Kalau Gardevoir ya maksimal handnya jadi 6, ya kan? Dan kalau musuh mungkin bukan Psychic ya, mungkin kartu ini juga bisa membantu. Kenapa? Karena dia bisa membuang energi. Membuang energi ini sangat diperlukan untuk Raging Bolt dan untuk Cerulege contohnya. Jadi itu energinya boleh dibuang, tapi nggak usah nge-draw. Tapi bisa membantu percepatan. Raging Bolt satu. Latias. Oh iya, betul juga. Betul juga. Oh bukan, handnya sampai dengan 1 dong. Oh sampai dengan. Iya sampai dengan. Soalnya dia kan ngitungnya Nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Hanya untuk membuang. hanya untuk Gardevoir. Kurang lebih format meganya seperti itu. Kita akan masuk ke format berikutnya. Ini format sekarang masih belum bisa dibuat, tapi mungkin bisa dimodifikasi hingga bisa dimainkan di Indonesia. Yaitu adalah Jellicent format. Format ini salah satu format populer di Jepang untuk liga ya. Jadi format ini perbedaannya tentu saja tidak membawa Mega Gardevoir. Dia membawa Jellicent EX. Tujuannya ya kita sudah tahu sendiri ya, sangat mengganggu, sangat menyebalkan, menggantikan Voodoo. Bahkan tidak bisa pakai tool ya. Jadi sangat mengganggu. Nah, perbedaannya di eranya evolusi Mega ini tentunya mendapatkan stadium yang tadi, Taman Misteri, dan kemudian ada Mega Diancie EX, teman-teman. Mega Diancie EX ini ability-nya adalah daya code. Daya code itu tuh mungkin daya itu permata ya, diamond, code itu ya code. Nah, fungsinya itu kerusakan yang diterima kerusakan akibat serangan yang diterima Pokemon ini dikurangi 30. Jadi secara fungsi tidak terlalu baik, tapi dia seperti tank. Serangannya 2 energi psychic, Garland Ray namanya. Energi yang dikenakan oleh Pokemon ini maksimal boleh sampai dengan 2 energi ya. Itu dibuang ke trash. Jumlah energi yang dibuang dikali 120. Jadi serangan ya? Total maksimalnya 240. Nah, kemarin saya bertanya-tanya, apa fungsi Pokemon ini? Kan dibilang bagus sekali ya, enggak ya? Memberikan 3 prize juga ya. Terus setelah saya konsultasi dengan beberapa player Gardevoir, ternyata Pokemon ini fungsinya untuk bisa dibilang semacam penggantinya Ursaluna. Finisher. Jadi dia bisa nge-tank dan dia juga bisa menjadi finisher di akhir-akhir. Pada saat misalnya sisa price-nya musuh tinggal 1, baru Pokemon ini dikeluarkan supaya tidak rugi. Fungsinya seperti itu. Kemudian ya seperti kita lihat supporter Lilia juga masuk ya, karena itu sudah wajib harga mati untuk deck setup. Nah, format yang populer lagi di Liga itu adalah klasik format, teman-teman. Benar-benar klasik, tidak ada perubahan dari format set sebelumnya, yaitu hitam dan putih ya sebelumnya. Klasik sekali. Tentunya ya kalau sama Kirlia pakai yang baru. Betul. Raskiliannya menggunakan yang baru. Nah, format ini ternyata sangat populer. Jadi dia benar-benar masih mendapatkan seluruh keunggulannya deck Gardevoir yang lama, yaitu One Pricer-nya masih dapat semua. Kemudian 1 prize mendapat 2 pun juga bisa, yaitu dengan Screamtail. Dipersiapkan 1 Pokemon lawan mau KO, di turn berikutnya tinggal Munkidori plus meng-KO 1 Pokemon lagi, itu masih bisa juga. Kemudian Clefairy juga tentunya melawan Dragon juga masih bisa. Perlindungannya menggunakan Shaymin juga. Mungkin yang baru ya tadi ya, supporter wajib yaitu Lilie dan Taman Misteri untuk membantu drawer. Format ini bisa dibilang format paling bagusnya Gardevoir untuk permainan serius ya, benar-benar permainan serius, kompetitif. Jadi terserah teman-teman lebih menarik yang mana, lebih menarik yang uji coba atau langsung kompetitif. Kalau kita tentu saja Mega, iya dong. karena kita ingin coba, kita tentu saja Mega. Oke, kita masuk ke top 2, yaitu Dragapult EX. Dragapult EX ini di set sebelumnya kan banyak sekali format ya. Jadi ada Dragapult Dusknoir, ada Dragapult Blaziken, ada Dragapult Froslass, udah macam-macam lah. Ternyata semakin ke sini itu formatnya sekarang mengerucut menjadi dua format penting. Yang pertama tentu saja format paling umum ya, bisa dibilang paling umum ya. Yaitu adalah Dusknoir format. Ini sudah sahabat sejati, udah tidak bisa terpisahkan.
Nah, perbedaannya apa? Tidak ada perbedaan kecuali lilie. Ya, lilie harga mati. Jadi lilie itu sudah sangat membantu permainan deck-deck setup. Karena Dragapult pakai token. Betul. Dia kan langsung bisa ambil 4 prize, 5 prize. Jadi mungkin awal-awal sudah pasti nggak mungkin ngambil prize. Betul, dia tidak akan ngambil prize di awal. Jadi mungkin 2 sampai 3 turn pertama bisa lilie terus. Bisa lilie terus. Dan pas ada bedu kan. Kartu yang Oke. Terus format kedua, ini format yang populer di liga yaitu adalah Charizard format, teman-teman. Charizard format ini sempat menjadi juara di salah satu champion bergengsi ya di Jepang ya. Dan akhirnya sampai sekarang pun formatnya masih kuat. Apakah perbedaannya? Tentu saja perbedaannya masih sama, yaitu hanya lilie. Usahakan ya teman-teman, set mega keluar langsung cari playset lilie, 4 lilie, sudah simpan saja, jangan dijual. Oke, kita masuk nomor 3. Nomor 3 ini saya menikung Hardi Akase. Jadi biasanya kalau Gholdengo kan dijelaskan Hardi Akase. Nah, Hardi Akase. Gholdengo ini formatnya menjadi 2, teman-teman. Jadi Gholdengo sebelumnya kan formatnya cukup banyak ya, ada Skyter, ada Togepi dan lain-lain. Dragapult juga ada. Ternyata yang populer sekarang hanya 2 format. Joltik format ini mungkin sudah muncul di Indonesia juga karena sudah banyak, saya ketemu banyak ya. Karena kartu-kartunya tidak bisa dibilang tidak ada yang dari evolusi Mega. Kartunya sudah ready semua. Tinggal gameplaynya tinggal dibiasakan. Nah, Joltik format ini teman-teman, asalnya itu kan dari Joltik box. Di mana kelemahan Joltik Box itu tentunya adalah drawer. Nah, ternyata drawer itu bisa digantikan oleh kemampuan Gholdengo. Nah, yang menarik lagi di sini ada futu, teman-teman. Jadi apabila Gholdengo-nya membutuhkan energi, mungkin bisa di futu atau di pania sehingga energi itu bisa ke trash atau kembali ke tangan. Kemudian dari trash tinggal ditarik kembali dengan pemulihan energi super. Kalau kembali ke tangan dengan pania ya langsung dipakai. Kita hajar aja udah lebih enak lagi. Nah, Joltik format ini kebetulan yang masih sering dijimkan Gigi Akase dan Hardi Akase ya. Apakah sudah sering kelihatan? Sudah ya. Dan jalannya gimana? Bagus ya. Jadi dulu mungkin pertama nggak tahu ya, yang senior di World senior jualannya kan pakai Joltik Box. Dan memang dari situ baru Indonesia ngikutin semua ya. Dan di Jim Surabaya sih lumayan banyak yang pakai. Apakah mayoritas Gholdengo sekarang Joltik? Enggak ya. Masih ada yang pakai Skyter, Skisor, masih banyak. Oke. Classic format pun juga masih banyak. Oke. Sekarang kita menuju berikutnya, Gholdengo berikutnya yaitu Classic format. Nah, Classic format ini sebenarnya format yang paling populer sebelum adanya Joltik format ya. Mungkin sampai sekarang pun masih populer. Iya, dia sebenarnya Gholdengo ini kan menjadi luar biasa sejak ada Genesect ya. Benar. Jadi levelnya itu sangat cepat sekali untuk evolusi. Kemudian ada tool balon juga. Jadi dalam 1 turn sudah harga mati draw 4 kartu. Nah, itu juga mempercepat. Kemudian Skyter dan Scizor sendiri serangannya semakin kuat apabila Pokemon musuh dengan ability jumlahnya semakin banyak. Dimana kita tahu sendiri permainan Pokemon pasti rata-rata mencari Pokemon yang ability. Otomatis damage-nya nggak main-main. Nah, kemudian yang menarik di Classic format ini ya, keranjang piknik teman-teman. Dia membawa keranjang piknik ya. Dahulu item ini kita remehkan, buat apa ini? Semua Pokemon pasti one hit KO. Ternyata makin kesini kan banyak sekali yang menyebalkan ya. Makin dibuat Dragapult dan Marni itu. Ya, jadi strateginya kan sudah mulai berubah, bukan one hit KO lagi, tapi dalam 1 turn berapa yang bisa kita KO. Ya kan? Akhirnya dengan adanya keranjang piknik ini mulai kalkulasinya kacau. Kalkulasinya menjadi kacau. Memang kalau keranjang piknik menurut saya bisa untuk semua deck sih. Bisa. Penting. Cuman ya akan playstyle masing-masing. Betul. Oke. Kita masuk ke nomor 4. Nah, kita di sini ada dilihatkan Raging Bolt EX. Ada 2 seperti biasa, ada Noctowl format dan Classic format. Nah, dari Noctowl dulu. Nah, ini Noctowl ini mungkin kita udah sering lihat sih di gym ya. Ini banyak sekali yang pakai Raging Bolt dan Topping dan Champion, biasanya Champion. Di sini sama seperti biasa, tidak ada yang berubah. Sama sekali. Ini semua tetap pakai weakness ya, menggunakan weakness dan ini tidak ada yang berubah sama sekali. Memakai Prime Catcher juga otomatis ya. Tidak ada perubahan sama sekali ini. Gua besar 03, Noctowl 33. Ya.
Dan untuk yang classic format, nah ini ada tambahan satu kartu baru ini, lucu ini. Mega Kangaskhan. Wah, ini dia thrower ya. Ability-nya lari kencang bertugas, dapat dengan satu kali pada giliran sendiri. Jika Pokemon-nya ada di arena petarung, ambil 2 kartu di atas deck sendiri. Jadi dia harus di depan ya, otomatis ya. Jadi saya merasa bahwa kan Mega Kangaskhan ini bisa dibilang mirip Pro Comfy zaman dulu. Nah, benar sekali. Di turn 1 sudah bisa draw kartu. Ini sama seperti kayak, ya ini one off. Karena di sini ability-nya meskipun ada 2 Mega Kangaskhan tetap bisa sekali doang. Makanya nggak bisa, satu doang. karena dia lock pergi ke ability-nya. Nah, mungkin bisa disimpulkan ya, Raging Bull ini kan decknya tidak terlalu berubah ya dia kasih. Benar. Jadi tinggal teman-teman apabila suka bermain Raging Bull, teman-teman mau hal yang pasti-pasti saja atau hal yang gacha-gacha saja. Benar sekali. Kalau yang pasti-pasti saja carilah format noctul ya. Benar, Karena sudah noctul. fix. Kamu mau apa? Tinggal dicari. Ambil, ya. Tinggal dicari. Tapi kalau teman-teman lebih suka Gacha. format gacha, pilihlah format klasik. Apakah gacha itu jelek? Belum tentu. Yang juara kemarin yang gacha tuh. Yang Jepang ya, Jepang nasional. Jepang nasional itu yang gacha ya. Gacha, ya benar sekali. Nah, ini Mega Kangaskhan kalau mau didepankan, mau diaktifkan, harus siap Latios ya otomatis. Iya. Latias ya, soalnya retreatnya 3 sih. Iya. Nah, untuk serangannya menggunakan 3 Colorless Machine Gun Combo. Lempar koin hingga hasilnya sisi belakang. Kerusakan yang diberikan bertambah jumlah 50 untuk tiap lemparan dengan hati. Jadi 200, Gacha. 200 sudah pasti. 200 plus. Nah, plusnya ini yang gacha. Jadi kalau 2 kali head ya udah 300 ya. Ya, sakit. Tapi 3 energi, jadi untuk ngecharge-nya mungkin harus manual. Iya, Ini ngecharge-nya manual sih. Excalibur atau Excalibur, Emboss. Rata-rata sih nggak mungkin. atau energy switch. Ya. Energy switch. Kalau terpaksa energinya habis harus ya Akamatsu energy switch. Tapi ada decknya ada tuh. Ada. Dan ini decknya salah satu deck Gacha. untuk saya menyebalkan. Kenapa? Dia bermain Pania dalam luar. Jadi Komati, Pania. Jadi sistemnya seperti deck Snorlax zaman dulu. benar. Jadi deck cicil apa? Iya, deck mencicil ya. Nah. Lalu di nomor 5 ada Grimmsnarl Marnie. Tetap ya. Tetap seperti biasa ada Frostlass format dan Morpeko format ini yang baru ya. Frostlass format seperti biasa tidak ada perubahan. Oh, ada Lily ya, cuma ada Lily aja. Bertambah Lily aja. Setelah itu tidak ada memakai circuit box kotak rahasia ya. Tetap ya. Jadi ini tetap semua ini, nggak ada yang berubah. Lalu ada Morpeko format. Nah, ini yang baru. Morpeko. Jujur saya nggak pernah tahu Morpeko format sih. Jadi Morpeko format ini sistemnya straightforward. Ajar aja udah, ajar, sniping ajar. Sistemnya seperti itu. Mungkin bisa dibilang mirip dengan gameplaynya di konten kita hadirnya sang juara. Iya. Mirip seperti itu, cuma ketambahan Morpeko. Jadi tinggal pukul-pukul ya, pukul aja udah. Bukan Oh iya, bukan nyicil. Jadi pukul depan ya. Versi agro berarti ya Agro, istilahnya. sangat agro. Jadi selain Morpeko tentunya One Pricer yang bisa meng-KO. Selain dia sebagai One Pricer, tentunya tetap mengandalkan serangannya Grimmsnarl yang bisa sniping 30 ke belakang. Udah, sistemnya cuma gitu aja, simple. Jadi nyicilnya cuma pakai Grimmsnarl sama Yes. berarti ya ini yang straightforward sekali ya, berarti tidak itu tidak. Lalu di nomor 6 ada Charizard EX. Nah, di sini Charizard EX ada beberapa format dengan lumayan banyak. Jadi ada Pidgeot format yang akan saya lihat dulu sekarang. Ketambahan kartu barunya sama Lily. Jadi ini normal dengan ada juga Ciu ya, di sini kelihatan Ciu untuk counter Goldengo. Dan ada Misty Psyduck ini. Ini Psyduck ya. Yang tidak bisa bom ya. Yang tidak bisa bom ya. Ya. Jadi bomnya jalan tapi tidak bisa bom. Tidak bisa. Tidak bisa bom, tidak bisa mengkawal diri sendiri ya, benar sekali. Sama seperti biasa memakai aspeknya sabuk maksimum. Tidak ada yang berubah. Oke. Lalu ada Dusknoir format yaitu ya Charizard Bomb ya, istilahnya seperti ini. Sama juga memakai Lily 4. Setelah itu tidak ada yang berubah. Jadi cuman memang Lily ini yang kartu barunya Jadi semua ya. Punyanya si Lily. Lily yang biasa aja kayaknya 20.000 lebih mesti. Bisa Bisa jadi. Ya, Alvin mungkin tahun depan 40.000. 40.000 ya, benar sekali.
Nah, ini langsung ada format ketiga ya, itu Noctowl format ya. Ini juga ada topeng sumur. Iya, itu tadi, Ini. Topeng sumur. Tidak ada yang berubah kecuali lili juga sebetulnya. Stadiumnya juga masih tetap sama. Ini kejutan ya, kalau Iya. pakai topeng sumur ini bisa snap depan belakang, mau setup pakai topeng sumur, cuman kalau kristalnya nggak kepasang, Selesai. ya ini kan tadi topeng sumurnya mukulnya pakai harus berubah jasa dulu terus ngecas topeng sumurnya. Benar. Dan harus pakai kristal. Makanya bawa. bawa Energi air. Cuman kan kembali ke jack. Cek ya. Setelah itu carisannya dicantolin itu. Iya, biru. Iya. Nah, jadi teman-teman, mumpung kita sudah selesai membahas yang gas-gas-gasan, jadi teman-teman yang suka menggunakan gas air untuk bermain, ini saatnya teman-teman. Iya. Karena setelah ini, nanti Setelah di ini. set Inferno X, kalau di Jepang namanya Inferno X atau Pantas. Waktunya Mega Charizard. Ya. itu ada stadium laktat teman-teman. Di mana semua serangan dan ability yang memberikan potensi kerusakan ke lawan itu tidak akan Fungsi benar. Jadi Dragapult Dragapult tidak bisa token tidak bisa lagi. token. Kemudian Gaslight juga tidak bisa token lagi. Kemudian Frostlass juga tidak bisa token lagi. Bagaimana dengan Munkidori? Munkidori harusnya itu dia harusnya nggak bisa. Harusnya nggak bisa ya. Soalnya itu kan memindah token, Memberikan memindahkan token ya. Mungkin decknya harus diubah, harus bawa 4 stadium kalau Iya, misalnya mau token. main. Iya, harus gitu. ngebom. Karena nanti, Jadi, ya ini mungkin bocoran terlalu cepat karena kita lagi Ya, membahas next itu. set Mega, tapi next set ini benar-benar mengerikan kan. Iya, iya. Oke, lanjut. Nomor 7. Nah, ini Mega Lucario ini yang menarik menurut saya karena benar-benar gameplay baru, kartunya baru semua. Jadi yang hiternya ada 2 macam ya. Jadi kita bisa pakai Lucario yang asalnya dari Riolu. Riolu pun ini, oh bukan. Riolunya nggak seberapa berguna. Lucario-nya yang berguna. Pukulan pertama tusukan aura, damage-nya 130. Jadi kalau kita mengebos Vezan Debita atau counter catcher sudah KO, Vezannya kita ngecas 3 energi dasar fighting ke Pokemon cadangan dari trash. Nah itu yang kita masukkan ke Makuhita, basicnya perubahan satunya Hariyama, agak kayak itu ya, Iron Hand. Ya mirip. Ya Iron Hand tapi dari zaman sekarang, Iron Hand kayak dari Futus. Nah Hariyama ini bisa Wild Press 210 damage, dia sendiri kena 70 dengan 3 energi fighting. Nah, ability-nya yang penting juga. Perintah bos. Josuboy penangkap, boy. Dapat digunakan 1 kali pada giliran sendiri saat memasukkan kartu ini ke pegangan, dari pegangan untuk melakukan evolusi. Pilih 1 Pokemon cadangan lawan lalu tukar dengan Pokemon bertahan. Itu Gabul ya. Gabul ya. Makanya kuat ini karena Hariyamanya ya, Hariyama. Rio ini. Jadi dia bisa ngecas. Lucario-nya bisa ngecas. Lucario-nya ngecas karena dia di depan masih awal mungkin nggak bisa langsung di one hit KO ya. Tergantung. Ya, ini musuhnya adalah tadi Gholdengo dan Raging Bolt karena kelipatannya pas 350, kalau Raging Bolt cuma butuh 5 energi. Wah, kelemahannya psychic ya Lucario ya. Kelemahannya Psychic. Moshi nggak ada poin. Makanya gak ada foilnya kuat tuh. Nah, kemudian di Hariyama ini yang menjadi kuncinya. Ada juga serangan Mega Brief yang merupakan tema ya. Mega Brief dan Mega Symphonia 270, pada giliran berikutnya tidak bisa menggunakan Mega Brief. Nah ini banyak sekali, ini digabung dengan minumannya, apa namanya itu? Protein. Protein kekuatan. Wah. Pada giliran ini kerusakan akibat serangan yang digunakan Pokemon Fighting bertambah 30. Jadi bisa di stack lagi. Jadi kalau pakai 2 Mega Brief-nya jadi 330. Ada. Kalau zaman dulu elektrik. Nah di deck ini juga ada item baru namanya Fight Gong. Pada pilih 1 lembar Pokemon basic tipe Fighting dan 1 energi dasar Fighting. Atau. Nah ini menariknya Fighting Gong ini untuk setting atau kita ngambil energi Fighting, kemudian kita pakai Lunatone yang mempunyai ability Luna Cycle, dapat digunakan 1 kali pada giliran sendiri. Jika ada Solrock, jadi Solrocknya juga harus di setting di arena sendiri dan membuang 1 lembar energi fighting ke
Rest kita bisa draw 3. Dan ability ini tidak bisa digunakan lagi kalau sudah menggunakan Luna Cycle. Jadi Satu giliran satu iya, ya. jadi kita harus setting Solrock, Lunaton, kemudian kita juga harus menyediakan Makuhita dan Riolu untuk setting awal. Settingnya cukup susah. Cukup ya. Setupnya Dan tidak bisa pakai Povin. Semua nggak bisa pakai Povin. Aspeknya apa? 80. Aspeknya. Aspeknya Oh bukan. sabuk. Sabuk ya. Iya. Kejar damage berarti. Headshot damage betul. Mungkin ya hanya mengandalkan drawernya si Lunaton tadi ya sama supporter-supporter mungkin ya. Iya, tadi Untuk sih bayangan setupnya. saya sebenarnya pakai gunung gravitasi itu bisa sebenarnya. Bisa. Nambah damage 30, mulai HP 30 kan otomatis menambah damage 30. Cuman ini menarik sih decknya karena nuansa baru sekali ya. Jadi ini deck baru, kita bisa coba, cuman ya PR-nya banyak sekali untuk setting awal itu. Nah itu, Solrock-nya sendiri bukan. Nah, Solrock-nya sendiri ada gunanya teman-teman. Dia kalau di depan ya misalnya kayak dulu kita bisa gunakan sebagai kayak otom kipas. Dia bisa Cosmo Beam, damage-nya 70. Satu energi. Jika tidak ada Harus ada. Lunaton, sayangnya Harus ada. Lunaton. Ya, kalau otom kipas sama Stadium, kalau Solrock-nya sama Lunastone. Dan 70 itu sakit. 70 itu bisa KO basic. Basic. Rata-rata ya. Rata-rata. Basicnya tidak berjiwa. Oke. Sudah. Ya, Lucario, Mega Lucario seperti itu. Nah, ke-8 ini juga deck baru banget, Mega Venusaur. Banyak sekali yang baru, tapi saya nggak suka deck-deck seperti ini karena nggak bisa one hit KO. Cuman ini Bulbasaurnya sangat Tanky ya. tanky dan menyebalkan. Pukulannya menjerat, damage-nya 10 pada giliran lawan berikutnya Pokemon nama saya ini tidak dapat mundur. Jadi kita bisa setup pelan-pelan sambil nge-trap yang di depan teman-teman. Apakah setupnya pelan-pelan deck ini? Tidak juga, karena ada stadiumnya. Kita bahas satu-satu. Ya. Jadi Bulbasaurnya berguna, Ivysaurnya kurang berguna. Mega Venusaurnya, nah ini main hitternya. Kalau abilitanya Solar Transfer dapat digunakan berkali-kali, jadi bisa kayak Armalux ya, bisa minta terus. Pada giliran sendiri pilih satu energi dasar, daun yang dikenakan pada Pokemon di arena sendiri, lalu pindahkan ke Pokemon lain. Jadi bisa mindah berkali-kali. dan Termasuk terserah. kalau kita bicara seperti Armalus, seharusnya termasuk Prism pun bisa dipindah. Bisa. Tapi kalau Prism ke basic doang. Oh, oke. Iya, kalau Yang satunya energi apa itu? Prism sama apa ya? Luminance. Bisa. Tidak boleh ada energi spesial lainnya. Yes, bisa. Bisa dianggap Bisa, sebagai ya, energi bisa, dasar ya. daun. Bisa. Luminance. Apakah dia membawa Luminance? Sepertinya enggak, karena daun Sebenarnya semua. tidak. Daun set semua cukup. Nah, ini pukulannya agak PS sebenarnya. Karena 4 energi daun, damage-nya 240, dia nge-heal semua. Oh, enggak, Pokemon ini ke-heal 30. Nah, untuk mengakali itu kita pakai yang namanya perubahannya Chikorita. Chikorita tidak ada gunanya sebenarnya basic. Kasihan. Tapi Belief-nya C1-nya berguna juga. Apa Jadi itu? Belief mendorong kuat, tapi 2 energi daun, tukar Pokemon bertarung lawan dengan Pokemon cadangan. Jadi semi bisa nge-stall lah. Yakin 2 energi daun? Oh bukan, 1 energi daun, 1 energi ini. Apapun. Yakin? Tapi kalau sudah berubah menjadi Megalium, jadi mungkin kalau Megaliumnya kita harus setting 2 di deck ini. Megalium adalah perubahan dari Chikorita ke Belief ke Megalium dengan tumbuh lebat ability-nya. Selama Pokemon ini ada di arena, energi dasar daun yang dikenakan pada semua Pokemon sendiri masing-masing berlaku sebagai 2 energi. Jadi kalau mau nge-stall tadi pakai Belief, menjadi cuma 1 energi aja. Mau memukul pakai Mega Venusaur, cuman butuh 2 energi saja. Waduh, deck ini tapi semua setup ya. Bagaimana hingga kasih? Nah, ada yang namanya hutan vitalitas. Nah ini teman-teman. Menjegalkan sekali. Ini sudah agak benar ini. Deck ini menjegalkan sekali. Itu semua Pokemon daun kedua pemain. Wah, jika juga dapat dievolusikan menjadi Pokemon daun pada giliran Pokemon tersebut dimasukkan. Jadi, tapi artinya ya, note-nya adalah pada giliran kedua kita, bukan giliran pertama ya. Giliran kedua kita, begitu kita menarunkan misalnya Bulbasaur
Kalau itu dari tangan tapi ya. Harus dari tangan. Ya. Jadi kalau Bulbasaur kita di tangan ada Ivysaur dan Venusaur, kita bisa langsung berubah pada turn itu. Ya. Jadi satu turn langsung bisa berubah sesukanya teman-teman. Kuncinya tidak boleh di giliran pertama saja ya. Yes. Tidak boleh di giliran pertama. Dan selama ada di hand. Pokemonnya harus ada di hand. Iya. Dan masih ditambahin ada ini supporter. Salah satu supporter ya. Jadi kalau di Jepang ada di Brave ada 2, di Symphony 2, di sini kita di Indonesia digabung. Empat-empatnya ada. Jadi ada kalau di ceweknya ada Lily dan Acerola, Acerola. Cowoknya ada Wally dan Letnan. Berarti yang dua ini yang jebakan ya? Jebakan, tapi Wally dipakai di decknya Venusaur. Karena pulihkan HP satu Pokemon Mega EX sendiri sepenuhnya. Setelah itu semua kartu semua energi yang tertancap masuk ke pegangan. Ya, balik ke pegangan. Jadi kalau belum ada belum dicolok, kita bisa heal, semua kartunya dicolok lagi. Saya punya strategi lain. Sebelum kita menggunakan supporter ini, kita menggunakan ability-nya Venusaur. Semua energi kita pindah dulu. Ya. Terus kita pakai. Jadi nggak ada yang nge-hand. Gitu cara mainnya. Iya. Terus ini ada hiddennya lagi nih. Kalau kita memakai Ogre Pontopeng Sumur, betul. Biasanya kan kita Myriad-List Shower itu Indonesianya apa ya? Kebukannya Ogre Pontopeng Sumur, topeng Til. Kan pakai 3 energi daun. Nah itu berarti dihitung 6 energi karena tadi si Meganium. Jadi 6 energi dari pihak kita sendiri sudah 210 damage. Intinya begini ya, jika kasih. Ada satu deck lagi, Meganium. Jadi tanpa Venusaur, itu isinya Meganium dengan Ogre Pontopeng Til. Jadi Ogre Pontopeng Til yang notabene butuh 2 giliran baru bisa pukul, ini hanya butuh 1 giliran. Yaitu dengan ability-nya memasang energi, kemudian kita pasang energi secara manual, dia sudah bisa pukul. Kalau pukulannya kurang kuat, kita masih bisa menggunakan Akamatsu misalnya. Dan 1 energi daun dihitung 2. Jadi sudah luar biasa. Di deck ini pun bisa mukul seperti itu seharusnya. Bisa saja, tapi ya itu Ogre Point-nya harus dimasukin. Ya. Sebagai drawer juga. Ini membawa Thought Scroll yang tidak bisa ngambil item dari trash ya. Aduh, mengganggu. Tidak bisa mengambil apapun dari trash ke tangan. Ya. Ini menjengkelkan juga di deck ini. Ini banyak yang WTP Thought Scroll-nya soalnya. Iya, akhir-akhir ini banyak yang karena di world banyak yang pakai. Iya. Jadi untuk counter Gholdengo kan. Iya, counter cukup mengganggu. Aduh, ya itulah deck Venusaur. Kita nanti pasti akan kontenkan ya. Pasti akan kontenkan. Tapi setelah itu mungkin di botol. Dimainkan kita kontenkan Meganium dulu. Iya, Meganiumnya ini. Oke, next Mega Magnetric ini juga menarik. Sebenarnya ya deck upgrade-nya Miraidon. Kalau yang kemarin kan ketambahan Sekom, masih pakai Sekom. Cuman yang kemarin masih ada Magneton dan Elektrik, dua-duanya masih dibawa. Yang kali ini karena Elektrik dan Magnetiknya kita mbak 3 line sebagai hitter utama ini ya. Jadi banyak yang dikeluarkan dari deck Miraidon sendiri. Kayak Pikachu sudah nggak bawa lagi juga. Jadi main hitternya adalah Magnetric. Ya, elektriknya kita bisa meng-KO Budu ya dengan 30 tadi. Iya, 30 serangannya dengan serangan listrik. Ya, emang untuk kontennya Budu doang. Iya. Sama seperti Pichu. Ya. Nah, yang menjengkelkan adalah Mega Magnetricnya. Flash Ray serangan pertama 2 energi listrik. Kalau lawan Raging Bolt sudah KO ini 20 damage. Pada giliran lawan berikutnya, Pokemon ini tidak menerima kerusakan akibat serangan Pokemon basic. Raging Bolt atau Win. Dulu itu kan Terrapagus ya. Itu dengan 3 energi yang berbeda, teman-teman. Ini cuma 2 energi listrik. Lawan Raging Bolt, iya. Jadi nggak usah menurunkan apa-apa. Colok manual. Iya. Selesai udah. Harus pakai Noctowl. Iya, betul. Dan itu kebukannya cuma berapa? 90? Flip coin enggak, Noctowl?
Enggak. Enggak ya, langsung masuk ya. Cuman ya kan harus berapa ton ini 330 Iya. HP. Sedangkan level kalau nggak salah Windows kan kecil. Iya, Iya, burung. Oh, HP-nya juga 110. Nah, itu ada lagi pukulan kedua 3 energi stick Riot Blaster 200 plus 130 kalau energinya dibuang semua. Lumayan loh, 330 lumayan. Mas. Ini masih bisa ditambah damage seperti apa? Enggak, cuma 330 aja. Terus kamu pakai sabuk 380. Kalau pakai sabuk, pakai palm catcher ini sih, depan biasanya. Ya. Jadi ngecasnya bisa pakai electric electros, sama seperti biasa. Apa namanya, electric generator. Ya sepertinya simple sih mainnya, tetap seperti deck Miraidon, cuman ketambahan attacker lagi ya, magnetic ini. Satu lagi, 3 lain ya. Kuat juga. Yang terakhir adalah Cerulex EX. Nah ini deck api naik kembali karena Lunaton. satu, ya karena Lunaton sama Solrock tadi yang kombinasi, dia bisa buang energi plus nitro 3. Kemudian banyak Goldingo akhir-akhir teman-teman. Jadi di Surabaya pun GBL 2 minggu terakhir Mayoritas Goldingo. 50% mayoritas Goldingo. Oh, Raging Bull malah nggak mayoritas. Raging Bull enggak justru. Iya, justru mungkin Goldingo kemudian Dagapul. Dua itu. Kemudian Gardevoir ini agak turun karena takut sama Marni sama Charizard-nya. Iya. Dan memang Iya. masih ada yang pakai. Charizard ada beberapa. Tapi kemarin sempat yang di Semua Malang apa ya? ada satu ya. Ya, masuk top 2. Ya. Oh ini ada Mbak Gong juga untuk mengambil Solrock sama Lunaton. Jadi ini sebenarnya tadi saya pikir Gong ini untuk mengambil Drill Bull. Enggak. Drill Bull kan juga bisa sebenarnya. Jadi dia harus cepet setup Lunaton sama Soroknya. Iya. Kalau nggak ada itu sudah agak susah. Untuk buang ya. Jadi kuncinya dia adalah cepat draw banyak, cepat menggunakan supporter yang membuang-buang kartu dari hand, Itu Sailor dan Profesor. langsung energinya cepat ada di press. Fungsinya seperti itu. Straightforward sekali sih, nggak ada intrik-intrik khusus, bahkan nggak bawa mistika. Kalau sudah ketinggalan press ya sudah lah. Hanya beriar aja mungkin. Iya, mungkin comeback. Jadi kalau melawan deck-deck yang kemungkinan beriar, ingatlah supaya press-nya ganjil, teman-teman. Jangan dikasih 2 press, bisa kaget. Iya, itu bisa kaget. Mungkin salah satu fungsi Mega bisa ke arah sana juga ya, supaya ngambilnya itu harapannya musuhnya sisanya 1 press. 1 press. Mungkin bisa arahnya ke situ bisa juga. diakalin di situ. Tapi kalau kita melawan Mega, bisa 4 press malahan berarti. Iya. Jadi bisa one hit ya pasti, ya kan? Jujur kalau saya pemain Goldingo, saya suka sekali ketemu Mega. Karena 3 press. Iya. Makanya itu kenapa Mega Gardevoir-nya kan? Iya, nggak dipakai. Mega Gardevoir nggak dipakai. Saya sangat suka melawan Mega. Ini bonusnya ini saya juga Mega Latias. bukan Latios. Latias. Ini Latias yang Mega ya. Oh Mega. Latios. Jadi kita akan memberikan bonus. Bonus ini tidak termasuk dalam top tier, tapi menurut kami cukup menarik. Menarik Ya. Itu adalah Mega Latias EX, teman-teman. Mega Latias EX ini salah satu kartu baru yang didapatkan juga dari set evolusi Mega. Dia adalah Pokemon basic, HP-nya dibilang tinggi, ya cukup tinggi bagi basic ya, yaitu 280. Serangan pertamanya adalah 1 energi serangan mundur. Pemain dapat menukar Pokemon ini dengan Pokemon cadangan. Fungsinya apa? Tentu saja memajukan pikaran. Nah, kalau kita lihat dari struktur decknya, dia membawa pikaran yang menambah buffer damage racun, kemudian dia juga membawa Brute Bonnet yang bisa memberikan racun kepada Pokemon lawan, kemudian dia juga membawa Mimikyu untuk tanky anti-EX ya, dan tentunya juga ada Latias ya, sehingga pivotnya lebih mudah, Latias EX ya. Kemudian kita kembali ke Mega Latias EX lagi, serangan keduanya Mirage Impulse, walaupun energinya susah, yaitu api 1, psychic 1, 1 colorless. Ini sakit sekali ya, serangannya 300, buang semua energi yang dikenakan pada Pokemon ini ke trash. Apakah memasang energi ini susah? Sangat tidak susah, karena kita sudah punya namanya Akamatsu. Kemudian apabila 300 ini dirasa masih kurang, kita masih bisa memberikan poison dengan Berbonet ya, dengan ability-nya Berbonet, dan kita memasang mochi rantai kepada Mega Latias EX. Otomatis damage-nya
bisa meningkat. Dan rimba 340. berbahaya masih ada Betul, lagi. masih ada rimba berbahaya lagi. Jadi gimana ya? Format deck Mega Latias EX ini adalah deck yang bermain sangat cepat sekali. Iya. Jadi tujuan utamanya adalah musuh tidak boleh setup. Racun dulu. Langsung hajar. Setiap turn harus dapat press. Itu Mega Latias EX. Tapi kalau setup meganya musuh tersetup juga bisa di one hit sama dia. Agak susah karena kalau HP-nya melebihi 330 ya. Ya tentunya dengan bantuan racun ya. Rantai. Ya 340 plus racunnya 30 lagi, 370. putar rimba sama racun 10 ya. 370. Kemudian ada kartu baru lagi di sini yaitu kartu Yveltal. Ini juga dari seri Mega. Serangan pertamanya adalah mencengkram. Pada giliran lawan berikutnya Pokemon yang menerima serangan ini tidak dapat mundur. Ngerti ya fungsinya teman-teman, di racun tidak boleh mundur. Kemudian yang kedua tidak mungkin dipakai yaitu Dark Feather. Dan Yveltal ini menariknya apalagi mundurnya gratis teman-teman. Jadi bisa untuk pivot juga. Tapi pukulnya harus pakai dark ya. Yes. Jadi ini counter pesan ya? Kayak potion. Iya. Kalau Poison. Betul. Salah satunya juga itu. Deck Jadi ini. dan Kemarin deck ini sebenarnya kan sudah ada di combo dengan Conkeldurr bisa, di combo dengan Roaring Moon bisa. Cuman itu kali juga ini bisa sama kan Latias. si Latias. Arkaludon bom racun itu juga ada. Nah, ini cukup menarik dan ini juga salah satu bahan yang rencananya akan kita kontenkan. Oke, kurang lebih pembahasan deck barunya sampai di sini dulu. Sekarang tentu saja ya kita pasti semuanya tidak sabar untuk buka bersama ya. Tapi tentunya sebelum kita buka bersama kan kita harus menentukan targetnya apa teman-teman. Nah, kita akan review sedikit target kartu yang diinginkan nomor 1 dan target rencana membuat deck apa. Silakan dari GAKC. Kalau saya tentu saja MUR. Oh, aduh. Cuman ya kalau enggak Lili Pamur atau Bubur. Cuman ya itu ingin tapi tidak harus. Cuman yang harus kayaknya Lili SAR teman-teman. Itu bagus sepertinya Lili. Dipakai juga diinvestasikan untuk masa depan juga bagus. Kalau deck dipesakan juga bagus. Kalau deck yang menarik apa? Berhubung kan kira-kira sebagian besar yang nyusun deck kan saya ya. Jadi kayaknya yang tidak akan saya langsung hancurkan ada Lucario. Ya, Lucario itu cukup menarik karena semuanya baru ya. Ya, semuanya baru ya. Juga maksudnya 2 bulan terakhir saya agak malas nge-gym. Ya, mungkin karena bosan ya. Kapan lagi sempat semangat karena Genpot ternyata bisa jalan. Masih pakai bisa. energi ya. Jadi saya semangat lumayan. Terus agak turun lagi. Ini mungkin Lucario bisa mengembalikan semangat Anda. Ya. Kalau dulu saya memang suka nyoba-nyoba deck. Tapi lama-lama kan nyoba-nyoba deck itu cuma fun-funan doang, tidak untuk kompetitif. Gitu. Lah kalau deck lain sih Raging Bolt masih ada. Masih ya, Gardevoir masih ada, juga sudah saya siapkan. Dari penelitian deck terakhir belum saya bongkar. Iya, cuman ya kalau dia mau deck kompetitif apa? Kayaknya Gardevoir tetap paling kuat lah. Cuma main saya coba beberapa kali latihan masih belum bisa cara mainnya, susah sekali. Masih harus kalau nggak pakai mikir Raging Bolt. Paling gampang. Ya, tapi kalau pengen nyoba sebenarnya di set ini ada sesuatu yang di luar ekspektasi teman. Future Box. Saya juga agak heran. Pakai Miraidon itu. Future Box ini mulai muncul, tapi belum bisa dibilang meta. Tapi sebenarnya dari yang terakhir hitam putih itu juga di Jepang awalnya muncul ya. Iya muncul. Tapi tenggelam akhirnya. Saya melihat ada potensi ke depan ini Future Box bisa jalan, malah Ancient Box yang saya rasa menghilang. Semakin menghilang. Future Box itu tapi plus minusnya maksudnya jadi bahan adalah dibandingkan dengan Joltik Box. Bisa jadi. Iya, Joltik tetap lebih cepat kayaknya. Nah, kalau Hardia kasih gimana nih? Incaran kartu? Gardevoir SAR. SAR atau Mega? Cantik. MUR atau SAR? Saya lebih suka yang SAR. SAR karena ya cuma Mas ya, sisanya jelek sih. Ya. Nah, ya kalau saya sih udah pasti mencari pasti. Sekarang juga ini. Kalau deck rencananya? Kalau deck mungkin kan
Oh, mau mencoba ke Devo ya? Sudah sempat ngomong waktu penelitian profesor sebelumnya. Iya. Saya memang mau mencoba karena ini deck bakal jadi masukan. Sepertinya bakal bertahan lama ya, kayak gini ya. Ini kan Devo ini dari zaman awal-awal. Devo RX ya. Devo yang kecil yang bisa jadi attacker. Iya. Lalu, itu sampai sekarang masih. Iya. Ada apa? Bisa diganti-ganti. Never ending ya. Ada apa dengan Pokemon? Kenapa difavoritkan? Cantik. Dari foil SAR memang desainnya. Oke. Kalau Hero Akase? Hero Akase? Saya kebingungan sih. Karena kalau kartu yang diincar sih saya seikhlasnya saja. Tapi Seikhlasnya saja dapat apa? Pingin apa? Ya Lilie lah, Lilie SAR lah sepertinya. Kalau deck ini justru saya malah lebih ke arah deck yang menurut saya lebih baik mulai dihindari. Bukan saya memilih lebih baik membuat deck apa ya, tapi lebih baik deck yang kelihatannya umurnya mulai berbahaya. Saya merasa Dragapult benar-benar mulai berbahaya. Gara-gara stadium laknat. Jadi kita ini kan sudah selesai membahas evolusi Mega ya teman-teman. Jadi kita sedikit membahas Inferno X teman-teman. Inferno X ini kan dimulai dengan berita yang mengagetkan yaitu Mega Charizard ya. Mega Charizard muncul tentunya diberikan kemudahan dengan partnernya yaitu Oricorio EX. Ya teman-teman sudah bisa cari sendiri lah informasinya seperti apa. Kemudian setelah Mega Charizard dan Oricorio ini muncullah informasi baru saja kemarin di hari kita syuting ini. Itu keluar informasi stadium laknat itu teman-teman. Di mana token kerusakan sudah tidak bisa diberikan kepada Pokemon lawan lagi ya. Nah, iya betul ya. Jadi Pokemon kita tidak bisa menerima token kerusakan lagi. Dan itu benar-benar merusak segalanya. Dusnoir selesai. Dusnoir bisa meledak, tapi tidak bisa ngasih token. Betul, meledak saja bisa. Tujuannya mungkin kalau Charizard menambah kerusakan saja. Nambah 30 saja fungsinya. Dan mungkin bisa wise kalau dia bisa ngeset price musuh jadi 2, Briar-nya berfungsi. Mungkin bisa wise-nya seperti itu. Tapi token kerusakannya itu yang benar-benar hilang. Yang saya masih tanda tanya apakah Mukidori masih bisa dipakai atau enggak, itu saya masih tanda tanya. Mungkin kita perlu berita-berita resmi dulu ya untuk bisa menjawab pertanyaan ini juga. Terus seperti itu mungkin nanti semua deck membawa Genpo kecil. Ya, itu masuk akal. Menghancurkan stadium. Itu masuk akal. Oh, tadi dia bawa Genpo kecil kalau nggak salah. Itu pasti Raging Bull. Biasanya Raging Bull. Tetap bawa. Jadi dia biasanya Raging Bull itu kan knockball-nya terlalu menggunakan space ya. Jadi menghilangkannya menggunakan itu. Atau Kangaskhan dirasa sudah tidak perlu, bisa juga menggunakan Genpo. Atau dilukai Dragapult dihilangkan juga. Ya. Guna banget memang. Kemudian selain stadium itu di Inferno X ini ada lagi supporter yang luar biasa. Nama Jepangnya itu Hikari. Saya nggak tahu nama Inggrisnya apa. Cuma nama Jepangnya Hikari, dia perempuan. Satu kartu supporter ini bisa langsung mengambil 3 Pokemon. Iya. 1 basic, 1 stage 1, 1 stage 2 dari deck. Atau Evo Line. Terserah. Mau 1 Evo Line ataupun tidak Evo Line pun boleh. Dan itu crazy loh menurut saya, itu benar-benar crazy. Misalnya kita tadi dihubungkan sama, kita anggap saja deck Venusaur lah ya, itu langsung jadi 1 line, jadi Meganium. Langsung jadi loh, tanpa harus punya resource tersebut. Jadi semakin lama ya kartu Pokemon ya, semakin lama semakin menarik ya. Gameplaynya pun banyak yang berubah nanti. Modalnya mungkin mulai dinaikkan. Iya, sepertinya mulai dinaikkan. Soalnya kan memang dari dulu sampai sekarang kurang populer. Jadi mungkin dengan adanya ini jadi orang-orang akan berpindah bermain. Betul. Semakin banyak varian elemen yang bisa digunakan ya. Daun sih mungkin sampai dengan sekarang paling kuat bisa dibilang masih ini ya, golongannya Festival Orchestra dan High Battle ya. Antara 2 itu. Nanti setelah Meganium mungkin ya itu tadi Ogerpon Topengtil bisa ngangkat ya, karena tidak ada limit batasan serangan. Ya energinya yang di. Oke, kurang lebih sampai di sini dulu konten Profesor Talk hari ini, sudah cukup panjang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya.
Dan mudah-mudahan habis bukber kita bisa ngonten itunya penelitian deck seperti biasa ya, deg-degan karena Arsenal ya. iya dekat sekali dengan apa antara launching dengan penelitian deck kita ini kan Cukup dekat ya beda caranya beberapa ya. hari doang. Semoga Aduh. bisa terkumpul bahannya. Nggak sampai- Review sedikit. Hmm, Bukber 2 set yang lalu semua mendapatkan saya. ya. Iya. Set lalu Kemarin semua juga. blunder. Apa yang akan terjadi dengan Bukber set Mega? Semoga mendapatkan sesuatu. Kita belum pernah dapat yang super hit wow Iya. gitu di sini. Kalau ini kalau Mega MUR berarti ya, super hit ya. Dapat Lilia saya aja udah. Itu di Jepang Lili SR aja Betul. 600.000 SR ya. SR aja. Bagus itu. Aduh. Oke. Oke. Sampai di sini dulu kontennya, kita bertemu lagi langsung di konten yang penuh dengan deg-degan, yaitu adalah konten bukber. Bagus. Let's go. Bye. Bye.